praktis telah menguasai beberapa pulau di luar Jawa. Terus mengatakan bahwa hari-hari besok Penupasan pengkhianatan G30 SPKI atau hanya pengkhianatan G30 SPKI adalah judul film doku-drama propaganda Indonesia tahun 1984. Film ini disutradarai dan ditulis oleh Arifin C. Nur, diproduseri oleh Dwi Payana, dan dibintangi oleh Amor Sokatamsi, Umar Khayyam, dan Subah Asa. Diproduksi selama 2 tahun dengan anggaran sebesar 800 juta kala itu. Film ini disponsori oleh pemerintah rejim Soeharto. Film ini dibuat berdasarkan pada versi resmi menurut pemerintahan kala itu dari peristiwa Gerakan 30 September atau G30S, sebuah peristiwa percobaan kudeta pada tahun 1965 yang ditulis oleh Nugroho Noto Susanto dan Ismail Saleh, yang menggambarkan peristiwa kudeta ini didalangi oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Mengingat film ini memiliki durasi yang panjang, yakni 4,5 jam, maka film ini dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama menceritakan latar belakang penculikan hingga aksi penculikan, sedangkan bagian kedua berawal dari dimasukkannya para jenderal ke dalam sumur kecil di lubang buaya hingga diangkatnya jenazah mereka. Di awal film, kita akan melihat sebuah gramofon yang memutar lagu Kus Plus berjudul Bis Sekolah, lalu dihentikan dan kasetnya dibakar bersama buku-buku liberalisme serta poster-poster The Beatles. Dan film pun dimulai. Scene selanjutnya memperlihatkan para anggota PKI yang mengambil arit dan bersiap menyerang sebuah masjid yang dijadikan sebagai tempat pelatihan pelajar Islam Indonesia atau PII. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan peristiwa Kanigoro, yaitu peristiwa pengepungan dan penangkapan peserta pelatihan mental pelajar Islam Indonesia di Pondok Pesantren Al-Jauhar, Desa Kanigoro, Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, oleh Barisan Tani Indonesia dan Pemuda Rakyat pada 13 Januari 1965. Sekedar mengingatkan, Pemuda Rakyat dan Barisan Tani Indonesia adalah organisasi di bawah naungan PKI. Namun, dalam film ini diperlihatkan anggota PKI tersebut merusak masjid, melukai para jamaah yang baru selesai sholat subuh dan menginjak-injak Al-Quran. Dan 2 hari kemudian, tanggal 15 Januari 1965 di Desa Kediri, ribuan orang PKI menyerang petani Sudarno dengan dalih sengketa sawah. Selanjutnya, di Sumatera Utara, terjadinya peristiwa yang dikenal sebagai peristiwa Bandar Betsi. Kebun Bandar Betsi adalah tempat terjadinya peristiwa keji yang dilakukan Partai Komunis Indonesia kepada Letda Suyono pada 14 Mei 1965. Letda Suyono berusaha mempertahankan lahan perkebunan negara dari penjarahan ratusan massa PKI yang dikenal sebagai peristiwa Bandar Betsi. Letda Suyono tewas dengan kepala pecah akibat dicangkul oleh orang PKI. Aksi-aksi sepihak juga terjadi hampir di seluruh pelosok negeri, seperti di Indramayu, Kebumen, Boyolali, dan Cirebon. Di sini pun dijelaskan mengenai dokumen yang ditemukan pada Desember 1964 mengenai perebutan kekuasaan oleh PKI. Tapi oleh PKI, dokumen tersebut merupakan fitnah yang diutarakan oleh lawan politiknya, yaitu Partai Murba yang dipimpin oleh Hairul Saleh. Sin juga menjelaskan mengenai pembentukan Biro Khusus PKI yang dipimpin oleh Sam Kamaruzaman yang bertugas melakukan infiltrasi dengan pihak tentara. Biro Khusus ini bertanggung jawab langsung pada Ketua PKI yakni Aidit, dan Biro Khusus inilah yang merancang rencana penculikan para jenderal dengan menggunakan isu Dewan Jenderal yang akan melakukan coup atau kudeta pada ultah ABRI tanggal 5 Oktober. Yang sebenarnya, isu Dewan Jenderal ini hanya berasal dari satu sumber saja, yaitu draft telegram atas nama Sir Harold Sasia atau nanti disebut sebagai dokumen Gilchrist yang bertanggal 24 Maret 1965 yang ditemukan di rumah Bill Palmer saat rumah orang Amerika itu diobrak-abrik Pemuda Rakyat. Isi dokumen tersebut menjelaskan tentang kerjasama antara Angkatan Bersenjata Amerika dengan Indonesia yang tidak diketahui oleh Presiden Soekarno. Nah, gara-gara dokumen inilah, Biro Khusus PKI tersebut melakukan rencana penculikan terhadap nama-nama jenderal yang ada di dalam dokumen tersebut. Sebenarnya, penculikan dan pembunuhan terhadap jenderal Angkatan Darat tersebut bukan karena dokumen Gilchrist tersebut, tapi karena memang sejak dulu, pihak Angkatan Darat lah yang selalu mengacaukan rencana-rencana PKI. Salah satunya adalah mereka tidak setuju dibentuknya Angkatan Kelima yang diajukan oleh PKI, di mana buruh dan tani dipersenjatai. Angkatan Darat menilai jika buruh dan tani dipersenjatai, maka susah untuk mengontrol rakyat dan rawan terjadinya perlawanan terhadap pemerintah yang sah. Berbeda dengan sikap Angkatan Udara yang pada waktu itu di bawah pimpinan Umar Dhani mendukung pembentukan Angkatan Kelima, bahkan pihak AURI menyediakan tempat berlatih para anggota PKI di kawasan Halim, tepatnya di Lubang Buaya.
Dan mungkin inilah alasan mengapa para jenderal yang diculik dibawa ke lubang buaya. Informasi pada scene ini harus dipahami, sebab scene ini adalah kunci untuk memahami alur cerita film pengkhianatan G30 SPKI ini. Selanjutnya, scene memperlihatkan Presiden Soekarno yang sedang diperiksa kesehatannya oleh tim dokter dari Tiongkok pada awal Agustus 1965. Di sini juga diperlihatkan Aidit, ketua PKI, sedang berada di istana dan menanyakan pada tim dokter dari Tiongkok bagaimana kondisi Presiden Soekarno. Jawaban dari tim dokter tersebut adalah kondisi Presiden Soekarno cukup kritis. Kemungkinannya ada dua, yaitu lumpuh atau meninggal. Scene selanjutnya memperlihatkan bagaimana kondisi rakyat Indonesia pada waktu itu yang mengalami berbagai krisis pangan, papan, dan sandang, serta banyak yang mengalami penyakit kulit akibat dari gaya hidup yang serba kekurangan. Semua krisis yang terjadi di tahun ini adalah imbas dari inflasi yang terjadi semenjak Soekarno meresmikan kabinet demokrasi terpimpin dengan konsep Manipul Usdek yang digadang-gadang akan mensejahterakan masyarakat, tapi pada kenyataannya malah membuat rakyat sengsara. Selanjutnya ada bapak-bapak yang ngomel-ngomel soal beras yang langka akibat krisis. Bapak-bapak ini juga mengkritik PKI yang dianggap sebagai dalang krisis karena suka melakukan tindakan semena-mena. Scene selanjutnya memperlihatkan antrian yang panjang hanya untuk membeli minyak tanah. Dan dari sini, saya jadi ingat dengan antrian BBM yang langka pada zaman SBY dan antrian minyak goreng yang terjadi akhir-akhir ini. Ya, negara kita memang sangat rawan dengan krisis. Selanjutnya, scene memperlihatkan Soekarno yang sedang membaca buku berjudul The Nemesis of War yang ditulis oleh Sir John Weller Bennett yang menceritakan peran tentara Jerman dalam politik dari tahun 1918 sampai dengan 1945. Selanjutnya, scene beralih ke daerah Lubang Buaya, di mana para anggota PKI yang disebut Sukuan dan Sukwati yang terdiri dari anggota pemuda rakyat dan gerwani sedang melakukan latihan militer seperti baris berbaris dan tembak-menembak. Dari sini pun sebenarnya kita sudah mengetahui bahwa PKI sedang bersiap-siap untuk melakukan kudeta. Di tempat latihan ini kita diperlihatkan dengan Mayor Udara Gatot Sukresno, Mayor Udara Suyono yang kesemuanya mempunyai peran dalam penculikan para petinggi Angkatan Darat. Oke, mungkin di sini penonton bingung mengapa pihak Angkatan Darat begitu mesra dengan PKI dan seperti membenci Angkatan Darat. Hal tersebut ditenggarai karena kecemburuan sosial, di mana pihak Angkatan Darat lebih difasilitasi dan dijamin kesejahteraannya ketimbang Angkatan Udara. Kecemburuan sosial inilah yang mendorong Auri membenci Adri dan bergabung dengan PKI, karena adanya kesamaan musuh yang harus disingkirkan. Scene selanjutnya memperlihatkan rapat para petinggi PKI di kediaman Aidit yang juga dihadiri oleh Sam Kamruzaman. Rapat ini berlangsung dari 8 hingga 12 Agustus 1965. Di sini Sam berusaha meyakinkan Aidit bahwa isu Dewan Jenderal itu ada nyatanya. Aidit pun mempercayai omongan Sam dan dia emosi. Aidit bilang kalau PKI harus bergerak cepat, kalau tidak para jenderal Angkatan Darat yang mereka sebut sebagai jenderal kapitalis akan lebih dulu merebut kekuasaan dan menyingkirkan PKI. Ketakutan Aidit ini pun didasarkan oleh kondisi Soekarno yang sedang kritis. Jadi, Aidit berpikir daripada dipukul duluan lebih baik memukul duluan. Dan saya kira ini juga salahnya Soekarno yang mengangkat diri sebagai presiden seumur hidup. Jadinya saat dia meninggal tidak tahu siapa yang akan menggantikannya. Hal inilah yang membuat semua pihak merasa khawatir kalau Soekarno meninggal karena penyakitnya. Siapa yang akan menggantikannya? Di sini Aidit menyuruh Sam untuk menghubungi seluruh perwira yang mendukung PKI dan menghubungi biro khusus dari tingkat pusat hingga daerah. Sam kembali berbicara bahwa dia optimis PKI akan menang, sebab dia bilang kalau banyak perwira yang memihak PKI ketimbang Adri, serta para anggota pemuda rakyat dan gerwani juga sedang berlatih militer. Apalagi mereka adalah partai terbesar ketiga di Indonesia, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kata-kata Sam inilah yang membuat Aidit tambah yakin untuk melakukan operasi dalam rangka mengamankan kekuasaan dengan cara menyingkirkan para petinggi Angkatan Darat, yang termasuk dalam Dewan Jenderal. Sam pun menghubungi Letkol Untung, perwira sekaligus pemimpin pasukan Cakrabirawa yang bertugas melindungi Presiden Soekarno. Scene selanjutnya memperlihatkan Sam sedang merencanakan gerakan militer bersama tokoh PKI lainnya, yaitu Pono dan Waluyo, di mana targetnya adalah para petinggi Angkatan Darat yang terdaftar dalam Dewan Jenderal, serta orang-orang yang anti terhadap PKI. Sam juga menerangkan bahwa gerakan ini harus menguasai pusat informasi, seperti RRI dan Telkom. Sam juga mengajukan 3 orang calon dalam gerakan ini, diantaranya adalah Letkol Untung, Komandan Resimen Cakrabirawa, Kolonel Infanteri Latif, Komandan Brigif 1 Kodam 5 Jaya, Mayor Udara Suyono, Komandan Pasukan Pengawal Pangkalan Udara. Scene selanjutnya memperlihatkan sebuah taman kanak-kanak di Jakarta, dan di tempat inilah almarhumah Ade Irma Suryani Nasution bersekolah. Scene ini juga memperlihatkan betapa ceria dan aktifnya Ade Irma Suryani Nasution. Scene selanjutnya memperlihatkan seorang anak yang sedang sedih karena bapaknya meninggal dibunuh oleh orang-orang PKI dengan menggunakan arit karena masalah sengketa lahan. Kejadian ini terjadi di Indramayu. Akhirnya, anak dan ibu tersebut karena sudah tidak punya apa-apa, mereka hijrah ke Jakarta dan menjadi gelandangan di sana.
Scene beralih pada sebuah rapat yang diadakan oleh PKI. Di sini kita diperlihatkan dengan tokoh Insinyur Sakirman, petinggi partai PKI yang juga adalah kakak kandung dari Letjen Siswondo Parman, salah satu target operasi militer yang kemudian dibunuh pada peristiwa gerakan 30 September. Sakirman mempertanyakan mengenai keabsahan dari informasi isu Dewan Jenderal tersebut kepada Aidit. Sakirman khawatir isu tersebut hanya hoax agar PKI terpancing lalu melakukan konfrontasi secara langsung pada pihak Angkatan Darat. Di sini sebenarnya Sakirman sudah menduga kalau operasi penculikan jenderal tersebut akan gagal. Atau mungkin karena salah satu targetnya adalah adiknya sendiri, hanya marhum yang tahu kebenarannya. Di sini ini juga kita dikenalkan dengan tokoh-tokoh PKI seperti Anwar Sanusi, Paris Parede, Lukman, Nyoto, dan Nyono. Nyono dan Anwar Sanusi bertanya dan pertanyaan yang sama yang diajukan oleh Sakirman mengenai isu Dewan Jenderal. Tapi Anwar Sanusi mempertanyakan juga mengenai sumber daya yang dimiliki oleh PKI, seperti dukungan para perwira dan lainnya. Mungkin Anwar takut kalau pihak Dewan Jenderal melakukan aksi balas dendam, sehingga ia bilang kalau ini untuk kepentingan partai ke depannya. Di sini Aidit tidak menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh para pengurus partai. Aidit malah menekankan kesetiaan anggota dan meyakinkan bahwa isu Dewan Jenderal benar adanya. Artinya, Aidit sangat percaya pada Sam. Untuk menenangkan para pengurus partai, Aidit berkelakar bahwa isu Dewan Jenderal sumbernya tidak hanya dari satu. Dia berkata bahwa laporan tersebut diterima dari stafnya, yaitu Brigjen Polisi Sutarto. Pengecekan akan dilakukan langsung oleh ketuanya, Dr. Subandrio, serta untuk menjamin tukar-menukar informasi, pihak PNI yakni Ali Sastromijoyo juga sudah diberitahu. Aidit pun menekankan agar para pengurus partai bersabar untuk tidak ingin segera mencari tahu. Selanjutnya kita diperkenalkan dengan tokoh Kusmo dan Rewang. Di akhir rapat, ada yang bertanya mengapa Aidit begitu yakin gerakannya akan berhasil. Aidit menjawab bahwa Jawa adalah kunci. Siapa yang bisa menguasai Jawa, maka ia akan menguasai Indonesia. Ia menceritakan mengapa pemberontakan Pramesta dan PRRI gagal walau sudah menguasai beberapa pulau di luar Jawa, karena kendali ada di Jawa. Sebab itu, Jawa adalah kunci, kata Aidit. Sidang pun ditutup dengan kesimpulan diadakannya operasi militer serta membentuk Dewan Revolusi sebagai pengganti Kabinet Dwi Kora. Scene selanjutnya memperlihatkan Ade Irma, putri dari Aha Nasution yang sedang mengenakan baju. Tentara menduakan ayahnya, Jenderal Aha Nasution. Tidak lama kemudian, Jenderal Nasution pulang. Ade segera datang menghampirinya dan bercerita kalau ia ingin seperti Nasution mempunyai banyak bintang. Selanjutnya, ada Kapten Pierre Tendian yang sedang berbaring membaca surat dari kekasihnya. Tiba-tiba, anak-anak Nasution mendatanginya. Di sini terlihat jika keluarga Nasution begitu dekat dengan Kapten Pierre. Scene berikutnya memperlihatkan rapat yang terjadi di rumah Kolonel Latif pada tanggal 6, 9, 13, dan 19 September 1965. Rapat ini dipimpin oleh Sam Kamruzaman dengan tema isu Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta ketika Soekarno meninggal. Para peserta rapat yang kebanyakan dari para perwira muda percaya dengan isu Dewan Jenderal yang diceritakan oleh Sam. Di sini bahkan Letkol Untung menjamin bahwa ada dua kompi pasukan Cakrabirawa yang seideologi dan bisa digerakkan. Dalam rapat ini pun ditentukan siapa yang akan memimpin gerakan militer ini. Dan dipilihlah Letkol Untung karena ia orang baru di Jakarta, sehingga tidak banyak yang mengenalnya. Si Sam ini sok tahu banget, padahal Letkol Untung mantan anak buahnya Soeharto ketika masih di Kodam Diponegoro. Dan pada saat 65, Soeharto sudah di Jakarta menjadi pemimpin RPKAD. Namun pemilihan Untung didasarkan karena kedudukannya sebagai komandan satu Cakrabirawa yang bertugas melindungi Soekarno. Maka peran sebagai ketua aksi militer ini sangat tepat diemban oleh Letkol Untung. Sementara itu, para anggota PKI masih terus berlatih di Lubang Buaya. Pada tanggal 29 September, mereka sudah mempersiapkannya. Di Lubang Buaya juga diadakan briefing menjelang aksi penculikan yang dipimpin oleh Kolonel Latif. Di sini hadir semua orang-orang yang menjadi pemimpin masing-masing komando. Dul Arif yang mengapalai komando penculikan diberikan foto-foto para jenderal yang menjadi target penculikan. Selanjutnya, Letkol Untung menuju kediaman Sam Kamruzaman untuk rapat yang terakhir kalinya sebelum aksi. Sam menjelaskan aksi ini dinamakan Gerakan 30 September dan hari pelaksanaannya jam 4 dini hari tanggal 1 Oktober. Scene selanjutnya memperlihatkan Jenderal Haryono yang sedang bersiap-siap menghadiri Munastek. Selanjutnya, terlihat Jenderal Ahmad Yani yang sedang menerima laporan dari Jenderal Basuki Rahmat mengenai aksi-aksi brutal yang dilakukan oleh PKI, di mana beliau yakin bahwa ada gerakan yang sedang disusun oleh PKI. Yani menjawab bahwa mereka harus menghadap Presiden secara bersama-sama untuk melaporkan tindakan-tindakan keji yang dilakukan oleh PKI. Setelah Majen Basuki Rahmat pulang, Ahmad Yani terlihat gelisah. Di lain tempat, pasukan Cakrabirawa sedang bersiap-siap untuk melakukan aksi penculikan. Scene selanjutnya memperlihatkan Jenderal Parman yang terlihat gelisah. Hal yang sama juga dialami oleh Panjaitan, ia pun nampak gelisah. Jenderal Suprapto yang pada malam 1 Oktober belum juga tidur, ia sedang menggambar desain Museum Perjuangan di Jogja. Sang istri berkomentar bahwa gambarnya mirip kuburan. Ya mungkin ini semacam firasat. Kembali ke Lubang Buaya, Sukuan dan Sukwati yang tak lain adalah anggota pemuda rakyat dan Gurani sedang bersiap-siap.
Di sini terlihat juga pasukan Cakabirwa yang sudah sangat bersemangat untuk menumpas para Dewan Jenderal. Sebelum bergerak, Letkol Untung memberikan arahan bahwa markas gerakan dibagi dua. Senko 1 di gedung Penas dan Senko 2 di Komplek Halim di rumah Sersan Udara Ani Suyatno. Dan Aidit, pemimpin tertinggi gerakan berada di Senko 2, sedangkan Letkol Untung bermarkas di Senko 1. Letudul Arif selaku ketua pasukan Pasopati alias pasukan penculik memberikan tugasnya masing-masing. Pasukan yang menculik Nasution dipimpin oleh Praja Zahurup. Untuk sasaran Letjen Yani dipimpin oleh Peltu Mukijan. Sasaran Maijen Suprapto dipimpin oleh Sersan Sulaiman. Sasaran Maijen Haryono dipimpin oleh Sersan Bungkus. Untuk Maijen Parman dipimpin Serma Satar. Untuk sasaran Brigjen Panjaitan dipimpin oleh Serda Soekarjo. Dan untuk Brigjen Sutoyo dipimpin oleh Serma Surono. Pasukan pun bergerak menuju sasarannya masing-masing. Sedangkan Letkol Untung sedang bersiap-siap menerima informasi di gedung Penas bersama Suparjo dan lain-lain. Di sini Brigjen Suparjo mengutarakan kritik bahwa gerakan ini tidak sempurna, yaitu mereka selalu terpaku pada angka-angka, bukan pada kondisi lapangan yang sesungguhnya. Tetapi Sam dengan yakinnya bicara bahwa sesuatu sudah diperhitungkan dengan matang-matang. Di luar ruangan, para pasukan Cakabirawa sudah berangkat menuju sasarannya masing-masing. Pasukan Pasopati yang bertugas menculik Nasution sudah sampai di kediaman Nasution. Para pasukan penjaga rumah Nasution dibabat habis dengan cara ditembak oleh pasukan Pasopati. Setelah itu, pasukan Pasopati langsung merangsek masuk ke rumah Nasution. Nasution segera menyadarinya dan pasukan Pasopati langsung menembak Nasution yang masih berada dalam kamar. Nasution berhasil lolos dengan cara memanjat tembok, namun naas, adik Irma Suryani, anaknya tertembak. Selanjutnya Kapten Pierre Tendean berusaha melawan, namun segera dilumpuhkan. Saat ditanya mana Nasution, Pierre langsung menjawab bahwa dirinya lah Nasution. Inilah bentuk loyalitas bawahan terhadap atasannya. Salut untuk patriotismenya Pierre. Setelah mengira mereka sudah menangkap Nasution, para pasukan Pasopati pun berangkat menuju lubang buaya. Selanjutnya, pasukan yang bertugas menculik Jenderal Ahmad Yani sudah sampai di kediaman Ahmad Yani dan langsung masuk ke dalam rumah sang jenderal. Ahmad Yani yang sedang tidur disuruh untuk segera dibangunkan. Yani pun segera menghadap tamu tadi undang tersebut dan dia mempertanyakan ada apa mereka datang pada pagi-pagi buta. Para pasukan Pasopati itu menjawab bahwa Ahmad Yani disuruh untuk segera menghadap presiden. Yani meminta untuk bersiap-siap dulu, tapi para pasukan bilang bahwa Yani tidak usah bersiap-siap. Di sini Yani langsung naik pitam dan menampar salah satu pasukan. Saat ia berbalik hendak cuci muka, ia langsung dibredel tembakan oleh para pasukan penculik. Badan sang jenderal langsung sudah tak bernyawa. Mereka seret dan dilemparkan ke dalam bus. Setelah buruannya tertangkap, mereka pun menuju lubang buaya dengan membawa jenazah sang jenderal. Selanjutnya, giliran Jenderal Sutoyo yang digerebek rumahnya. Ia dipaksa untuk segera mengikuti perintah sang penculik untuk segera masuk ke dalam mobil. Sutoyo pun mengikuti perintah mereka dan setelah itu pasukan tersebut berangkat menuju lubang buaya dengan membawa Jenderal Sutoyo. Pasukan selanjutnya yang mengincar Maijen Parman sudah sampai di kediamannya. Sang jenderal pun keluar dan menanyakan ada apa. Para pasukan penculik bilang kalau keadaan negara sedang gawat dan jenderal segera disuruh untuk menghadap presiden. Jenderal Parman pun masuk ke kamarnya dengan mengenakan baju militernya. Namun keanehan terjadi saat Jenderal Parman memerintahkan istrinya untuk menghubungi Jenderal Yani. Tapi tiba-tiba langsung diputus kabel teleponnya. Di lain tempat, pasukan Pasopati dengan sasaran Jenderal Suprapto sudah masuk ke kediamannya dan langsung merangsek ke dalam rumah. Suprapto langsung digiring menuju mobil. Saat sasarannya sudah dapat, pasukan Keparat ini langsung pergi menuju lubang buaya dengan membawa serta Jenderal Suprapto. Pasukan yang bertugas menculik Jenderal Haryono sudah sampai di depan kediamannya. Para pasukan langsung meminta agar istri Haryono segera membangunkan sang jenderal dengan alasan Jenderal Haryono agar segera menghadap presiden. Para pasukan Keparat itu pun langsung merangsek ke dalam rumah Jenderal Haryono. Para pasukan mengancam jika Jenderal Haryono tidak segera keluar maka rumah ini akan dibakar. Jenderal Haryono pun melawan dan langsung ditembak. Ia dibunuh di kamarnya sendiri di depan istri dan anak-anaknya. Sukitman, polisi yang kebetulan sedang berpatroli, ikut diringkus oleh pasukan Keparat ini dan disuruh naik ke atas mobil. Di tempat lain, para pasukan yang bertugas menculik Jenderal Panjaitan tiba-tiba sudah berada di dalam rumah sang jenderal. Mereka merusak isi perabot rumah dan meminta agar Jenderal Panjaitan segera turun. Jenderal Panjaitan segera mengenakan baju tugasnya dan turun ke bawah dengan sikap kesatria. Jenderal Panjaitan langsung digiring ke mobil. Saat hendak masuk ke dalam mobil, ia mencoba melawan namun langsung dibredel. Jenderal Panjaitan gugur di tempat, ditembak di rumahnya sendiri di depan istri dan anak-anaknya. Para pasukan penculik pun pergi menuju lubang buaya membawa serta jenazah sang jenderal. Film pertama pun ditutup dengan gugurnya Jenderal Panjaitan. Untuk alur cerita film Pengkhianatan G30 SPKI bagian kedua, kami sedang melakukan proses editing. Terima kasih.